الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بين خمس شدائد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله ونفس تنازعه وشيطان يضله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan siang hari ini Allah senantiasa terima amal salat kita dan mudah-mudahan amal kita dari subuh tadi sampai dengan tidur nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan aib-aib yang pernah kita lakukan mulai dari semenjak akhir balik sampai menikah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menutup aib-aib tersebut. Cukuplah kita dan Allah saja yang mengetahui aib-aib tersebut sehingga kita masih tetap mulia dan dimuliakan oleh sesama kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sisa usia kita ini usia yang barokah, yang banyak memberikan manfaat kepada agama ini dan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah rintangan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 rintangan di dalam berdakwah. Yang pertama adalah mukmin yahsuduhu, orang mukmin yang suka hasud. Hasud ini adalah penyakit hati. Yang namanya penyakit ya harus diobati. Kalau nggak diobati ya nggak bakalan sembuh. Sama halnya dengan mobil, sebagus apapun mobilnya nggak pernah dibersihkan maka akan kotor. Kaca depan nggak pernah dibersihkan maka akan kotor. Jadi atau orang yang ada di dalamnya ketika memandang keluar pasti bawaannya kesal, bawaannya sumpah, bawaannya nggak enak. Begitulah dengan hati. Orang kalau hatinya kotor, bawaannya suka pengen marah, bawaannya suka pengen kiri dan seterusnya. Itu bagian daripada penyakit hati yang harus kita kenali. Bukan hanya mobil kita setiap hari yang dibersihkan, sedangkan hati kita tidak pernah dibersihkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena penyakit hasud karena tidak pernah membersihkan hati dengan apa? Dengan nilai agama. Ketika mungkin umat Islam yang lain sedang bergotong royong untuk membangun masjid atau membangun amal soleh lain, ya. Ada beberapa tipe, ada yang nyumbang dengan harta, ada yang nyumbang dengan tenaga, ada yang nyumbang dengan pikiran. Tapi kalau orang yang hasud nyumbangnya dengan apa? Ya, bisa kebencian, bisa fitnah. Ya, itu orang yang hasud. Baik, kemudian yang kedua, rintangan dakwah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik yang suka membenci.
Orang munafik ini dohirnya kayak orang Islam. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Tapi ucapannya itu tidak tembus sampai ke hatinya. Cuma kita saja. Sedangkan perkataan kita ini akan menjadi konsekuensi bagi apa atas amal kita. Orang itu akan melihat. Gak usah dijelaskan kepada orang. Orang itu melihat amal kita, mereka sudah tahu kita ini termasuk orang yang munafik atau yang sejati. Itu orang munafik. Ini bagian dari penyakit hati juga. Ya. Maka orang munafik ini disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan orang kafir. Bagaimana Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa juz 5, ya. Terakhir itu disebutkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang munafik dengan orang kafir satu neraka. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ketika Nabi hendak menyampaikan ceramahnya, selalu Abdullah bin Salul mengatakan, wahai kaum muslimin, dengarkan. Ya, sebentar lagi Rasulullah akan menyampaikan lima khutbahnya. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Selalu dia mengatakan seperti itu. Tapi siapa yang tahu bahwa dia adalah orang yang paling munafik? Tapi kita juga jangan gampang menjudge orang munafik. Ini hati-hati. Ya. Maka inilah bagian daripada bagaimana cara memanage hati. Ulama-ulama terdahulu itu, masya Allah, menjaga hati itu luar biasa. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Orang sekarang gampang. Ya, mengatakan orang munafik dan seterusnya, sedangkan paling bisa jadi dirinya yang paling munafik. Maka jaga hati, bersihkan hati. Ya. InsyaAllah nanti solusinya di yang terakhir. Kemudian yang ketiga, rintangan dakwah itu adalah kafir yang membenarkan. Ya. Orang kafir ini nggak pernah senang kalau ada orang Islam itu bersatu padu. Ya. Selalu mereka bikin apa? Pecah belah. Kalau zaman Belanda dulu, DVD and Emperor. Sekarang juga begitu. Ya agama, ya. Padahal Islam mengajarkan toleransi yang luar biasa kepada sesama Muslim dan juga sesama anak bangsa. Ya. Islam itu paling toleran luar biasa. Nah, sedangkan orang kafir mulainya apa? Memecah belah. Nah, makanya menjelang Pilpres 2024 ini, ayo tinggalkan semua perkataan cebong dengan kampret, ya. Itu bagian dari agama. Ya. Kok orang disamakan dengan hewan? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat menyatakan la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Kalian orang Islam enggak boleh saling mengolok antara satu dengan yang lainnya dengan label-label yang enggak baik. Tak boleh. Ya. Katakan dirinya paling suci, paling bersih, ternyata perkataannya masih kotor. Berarti ternyata sumbernya yang dari jahanam pasti kotor. Gak mungkin gak kotor. Maka itu harus dibenahi. Ya. Ayolah, tinggalkan perkataan itu. Ayo bangun Indonesia ini menjadi lebih maju. Indonesia lebih maju tanpa hoax dan adu domba. Kemudian yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rintangan dakwah itu adalah hawa nafsu yang selalu menyeret. Apalagi kita bermedsos sekarang, ya, nggak tahu langsung komentar, ya, langsung menyalahkan, akhirnya berantem, yang satu masih berantem akhirnya. Ini nggak bijak, ya, di dalam bermedsos, tanpa cross check, tanpa klarifikasi. Di dalam ayat yang sama, di dalam surah yang sama, surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabayyun, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, cross check dulu. Ya. Jangan-jangan menjadi fitnah. Sedangkan fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebih parah, lebih dahsyat, lebih kecil daripada pembunuhan. Ya.
Kalau orang yang dibunuh mungkin satu, kalau karena fitnah bisa jadi sekampung bisa kena bunuh. Nah ini makanya hati-hati ya, hati-hati. Sumbernya semuanya tentunya dari hati yang kotor ini, dari hati yang kotor, kemudian naik ke otak jadi kotor, kemudian perbuatan pasti kotor. Jadi sekali lagi hawa nafsu. Siapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa orang yang bisa menahan hawa nafsu, Allah berikan reward apa dia surga. Ya. Bagaimana bisa mengerem? Karena di agamanya harus benar, harus tahu panduannya, ya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dakwah itu adalah syaitan yang menyesatkan. Syaitan di sini ya, bukan berwujud makhluk, tetapi syaitan di sini adalah sifat. Syaitan ay ba'uda, menjauhkan. Siapapun yang berupaya menjauhkan kepada kebenaran, menjauhkan kepada agama ini, bahwa dia syaitan. Siapapun lah, bisa jadi itu dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Karena dua makhluk ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, ketika mendengar sebuah cerita ketika melalui proses ruqyah, seorang salah satu keluarga bagi dia, ketika diruqyah, ternyata setannya ini mengatakan, iya memang saya yang mengganggu. Saya berupaya untuk menyesatkan orang tuanya, bapak dan ibunya nggak bisa, karena dia rajin sholat, karena dia rajin pengajian, dia rajin ta'lim. Sedangkan anaknya enggak. Ya sudah, saya masukin anaknya. Akhirnya anaknya yang diganggu oleh syaitan, yang pada akhirnya anak ini terjebak ke dalam jurang kesesatan waliyadzubillah. Ini syaitan dari bangsa jin. Maka sekali lagi pelajarannya hadirin sekalian, jangan hanya kita saja yang ingin sholat, ya, gak cukup. Kita ini yang drivernya. Ayo bawa istri, anak-anak kita ini ngaji. Kalau kita nggak punya ilmu seperti itu, masjid ini sudah menyediakan pengajian. Ayo aja. Bukan hanya Senin sampai Jumat kita bekerja, kemudian Ahadnya menyalurkan hobi, Sabtu Ahadnya menyalurkan hobi, lalu mendidik istri kapan? Sedangkan istri kita itu adalah amanah dari mertua kita. Serahkan semuanya, bukan hanya memberikan nafkah saja, tapi apa? Rohaninya, ya, rohani. Maka kesimpulannya dari 5 hal ini, apa obatnya dari itu semua? Bagaimana cara membersihkan hati ini? Ya, kesimpulannya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Al-Quran itu bukan menjadi obat, tapi Al-Quran itu berdosis-dosis. Kalau boleh saya sampaikan, dosisnya ada 3 dosisnya, ya, 1/3, setengah, kemudian full. Kalau orang hanya sekedar membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu dosisnya 1/3 cuma. Nah kalau kita penyakitnya akut, ya penyakitnya akut, kemudian dikasih dosis 1/3, memang nggak mempan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu memahami, ya, sehingga kita tahu maunya Allah kepada kita itu apa. Difahami Al-Quran ini, ya. Ya, enggak salah kita mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau paham. Kalau kita pernah punya mobil baru, beli mobil baru, pasti ada manual booknya. Dibaca itu manual book supaya apa? Mobilnya gak gampang rusak. Begitu juga dengan Allah ciptakan kita, Allah kita manual book, baca, pahami. Kemudian ditadaburi, ya, yang terakhir, ya, dosis yang terakhir itu 1/3 lagi dipahami dan diamalkan. Maka siapapun, ya, yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, yang namanya penyakit hati ini hadirin sekalian akan hilang.
ya, sifat iri, dengki, suka bermusuhan, dan seterusnya itu akan hilang di Al-Quran ini. Sebagaimana perkataan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, "Lau taharat qulubuna lama syari'at min kalami rabbina." Andai hati kita ini bersih, andai hati kita ini jernih, maka saya kita tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Ya, ciri-ciri cinta. Ya, kalau kita misalkan cinta dengan lawan jenis, ada nggak yang merasa bosan? Nah, sampainya ketemu terus, pengennya megang, kan begitu. Itu ciri-ciri cinta. Karena itu cinta dengan Al-Quran. Mana buktinya? Kenapa nggak ada dengan Al-Quran? Kenapa jarang dengan Al-Quran? Kemana yang sering dipegang adalah HP? Nah, ini berarti cinta yang palsu. Fa'tadiru ya bil absar, la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala seperti Syekh Al-Khalil Ibn Latif Bangkalan, seperti Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama Nusantara. Kenapa mereka hebat-hebat? Karena mereka mampu menjaga hati, selalu membersihkan hati dari kotoran-kotoran itu. Dengan cara apa? Mereka membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Mereka selalu dekat dengan orang-orang saleh, taklim kepada gurunya, taklim kepada ilmu, sehingga Allah angkat derajat mereka. Kalau kita pengen berhasil sukses, maka itulah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sukses. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan, ya Allah, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja, sehingga dosa itu menjadi penghalang bagi kami, ya Allah. Tertutupnya hati kami dengan dosa-dosa tersebut, ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Hidayah dan irsyad dan hidayah taufik, ya Allah, agar senantiasa hati kami jernih bersih, bisa memandang ke depan, ya Allah, dan bisa membedakan mana hak, mana batil, dan jalan lurus. Kalau Kau tak berikan kekuatan kepada kami, maka saya akan menjadi orang yang paling rugi, ya Allah. Bimbing kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia ini, ya Allah. Hidup ini emas sekali, ya Allah. Pertanggungjawaban di hadapan-Mu berat, ya Allah. Berat, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Jangan, ya Allah, kami tertipu dengan dunia yang sementara ini, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ya Allah, jadikan anak kami, ya Allah, dekat dengan-Mu, dekat dengan Rasul-Mu, dengan orang-orang saleh, agar senantiasa kami semua bisa diingat, ya Allah, kalau kami masih hidup di dunia ini, lebih-lebih ketika kami telah berpulang kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka semua orang yang selalu mengingat kepada kami semua, ya Allah, dan mendoakan kami dan memberikan amal-amal solehnya untuk kami, ya dan jalan berikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar.